Hari ini kita akan membahas tentang materi perbandingan. Pengertian perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Ingat ya, perbandingan itu membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Perbandingan dapat kita tuliskan dengan A.2B atau A per B, di mana B tidak boleh sama dengan 0. A.2B di sini artinya bukanlah A dibagi B. Begitupun dengan A per B, artinya adalah bukan pecahan. Di sini A.B artinya A banding B. Begitupun dengan A per B artinya juga A banding B. Ingat, B di sini tidak boleh sama dengan 0. Perbandingan memiliki dua bentuk. Yang pertama, perbandingan senilai, dan yang kedua adalah perbandingan berbalik nilai. Perbandingan senilai dapat kita lihat jika satu besaran bertambah, maka besaran yang lainnya juga bertambah dengan perbandingan yang sama. Ingat, perbandingan senilai itu dapat kita lihat jika satu besaran bertambah, maka besaran lainnya juga bertambah dengan perbandingan yang sama. Ataupun sebaliknya, jika satu besaran berkurang, maka besaran lainnya juga akan berkurang dengan perbandingan yang sama. Boleh kita lihat contohnya di banyak bahan dan hasil produksi kue. Jika 1 kg tepung menghasilkan 20 kue, maka 2 kg tepung bisa menghasilkan 40 kue. Jika 1 kg tepung menghasilkan 20 kue, maka yang 2 kg dapat menghasilkan 40 kue. Sedangkan untuk perbandingan berbalik nilai, dikatakan perbandingan terbalik apabila satu sisi nilai bertambah, maka nilai yang lainnya akan berkurang dengan perbandingan yang masih sama. Berbeda tadi dengan perbandingan yang senilai, jika satu sisi nilainya bertambah, maka nilai yang lainnya akan bertambah. Tetapi jika di perbandingan berbalik nilai, satu sisi nilai bertambah, maka nilai lainnya yang akan berkurang. Ataupun sebaliknya, jika satu sisi nilai berkurang, maka nilai yang lain akan bertambah dan masih dengan perbandingan yang sama. Nah, contohnya, jika ada 2 orang membaca satu buku bersama-sama, mereka akan bisa menyelesaikan satu buku tersebut selama 12 jam. Tetapi, jika ada 4 orang membaca buku tersebut secara bersama, maka waktunya akan berkurang, yaitu selama 6 jam. Karena apa? Karena semakin banyak orang, maka membaca buku tersebut akan semakin membutuhkan waktu yang lebih sedikit, atau kurang dari 12 jam. Itulah contoh dari perbandingan berbalik nilai. Jika kamu bertanya, untuk apa sih kita belajar perbandingan, atau apakah perbandingan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, mari kita lihat. Di sini ada sebuah resep untuk membuat minuman yang namanya delicious syrup. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 minuman yang sudah jadi. Ternyata untuk menghasilkan 6 minuman ini dibutuhkan 1 botol sirup koko pandan dan 1 teko kecil air minum. Jika mereka dicampur, maka akan menghasilkan 6 minuman segar yang sudah siap disajikan. Untuk membuat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ternyata dibutuhkan 2 botol sirup dan juga 2 teko air minum.
Sedangkan untuk membuat 18 minuman segar delicious syrup yang siap disajikan, maka dibutuhkan 3 botol sirup dan 3 teko air minum. Lalu, berapa botol sirup dan air yang dibutuhkan untuk membuat 48 gelas delicious syrup? Sekarang, kita akan menggunakan konsep perbandingan untuk menyelesaikan masalah ini. Coba kita perhatikan kembali. Ketika 2 botol sirup ditambahkan ke 2 teko air minum, akan menghasilkan 12 gelas delicious syrup. Kemudian, ketika 3 botol sirup ditambahkan ke dalam 3 teko air minum, akan menghasilkan 18 gelas delicious syrup. Nah, kalau kita buat perbandingannya, mereka akan sama-sama memiliki perbandingan 1:6. Dari perbandingan tersebut, kita bisa mendapatkan jumlah botol sirup dan air yang dibutuhkan untuk membuat 48 gelas. Tadi kan perbandingannya 1:6. Nah, sekarang 1 dikali berapa yang jika dikalikan dengan 6 juga akan menghasilkan 48. Coba. Berarti jawabannya adalah 8. Akan dibutuhkan 8 botol sirup dan juga 8 teko air untuk menghasilkan 48 gelas delicious syrup.